Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ada latihan soal seperti ini contohnya. Dan kalian disuruh mencari luas daerah yang diarsir. Bayangkan. Nah, kalau seperti ini, bisa tidak kalian mengerjakan? Bagaimana cara memulainya? Padahal ini adalah unsur dari lingkaran. Nah, caranya nanti kalau suatu saat ketemu soal seperti ini, penyelesaiannya begini. Jadi yang pertama-tama, kalian bagi menjadi 4 area. Jadi 4 area. Ini aja, garis lurus saja. Nah, pertama begini. Yang kedua begini. Nah, setelah ini kalian lihat setiap area. Nih, perhatikan. Area yang arsir ini, lihat pensilnya ya, yang diarsir merah ini, ya. Area ini disebut area 1/4 lingkaran. Betul ya, nak ya? Area yang sedang diarsir ini adalah area 1/4 lingkaran. Bayangkan, coba lihat nih garisnya. Shred. Ini adalah area 1/4 lingkaran. Berarti nanti ada hubungannya dengan rumus luas 1/4 lingkaran. Jelas ya, nak ya? Terus bagaimana kalau hanya mencari bagian yang ini yang diarsir abu-abu aja, bukannya diarsir merah oleh Serdani? Maka caranya nanti kalian bagi dulu seperti ini. Nah, kalian cari dulu yang bagian ininya, nak, yang Serdani arsir yang merah ini. Nah, padahal kalau kemarin kita pernah belajar, istilahnya kalau bagian yang diarsir ini adalah mencari luas tembereng. Ingat kan? Nah, untuk mencari luas tembereng, kemarin kita pernah belajar, rumus luas tembereng adalah apa? Rumus luas juring dikurangi luas segitiga. Betul ya, nak ya? Nah, berarti kan kita harus tahu dulu yang namanya luas juring dan luas segitiga. Caranya bagaimana? Untuk mencari luas juring, kemarin kan kita belajar sudut pusat per 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Nah, karena di sini bentuknya adalah 1/4 lingkaran, berarti luas juringnya juga bisa kita sebut dengan luas 1/4 lingkaran. Sehingga nanti sama saja sama dengan 1/4 dikali dengan luas lingkaran. Rumusnya luas lingkaran adalah pi r kuadrat, di mana r atau jari-jarinya sini sudah diketahui. 14 itu maksudnya adalah dari sini sampai sini. Nah, padahal yang kita butuhkan hanya separuhnya dari 14. Nah, separuhnya 14 ini berapa nilainya? Yaitu 7. Berarti jari-jarinya 7. Kalau jari-jarinya 7 berarti nilai pi-nya berapa? Yaitu 22 per 7. Iya, betul sekali. Kalikan dengan 7 dikali dengan 7. Ini bisa kita coret silang ya, 7 dengan 7. Kemudian ini juga bisa kita coret silang, sama-sama bisa dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 22 bagi 2, 11. Kalau sudah, kita tinggal kalikan aja nih. 1 kali 11 kali 7. Karena ini tidak bisa, sudah habis dicoret dengan 7 ini tadi. Hasilnya adalah 77 per 2. Berarti kita ketahui luas juringnya adalah 77 per 2. Berikutnya dikurangi dengan luas segitiga. Ini luas juring ya. Bagaimana cara mencari luas
segitiga. Caranya yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Masalahnya di sini yang jadi segitiga ini, alas dan tingginya sama, yaitu bernilai berapa? Ini diketahui ini tingginya segitiga 7. Berarti alasnya segitiga juga bernilai 7. Berarti alas yaitu 7 dikali dengan tingginya juga sama-sama 7 dibagi 2. Nah, kalau ini kan tidak ada yang bisa dicoret-coret nih. Maka tinggal kita kalikan aja atas kali atas. 7 kali 7, 49. Ya, Cesia, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oh, enggak. Oh, ya, oke. 49 per 2. Dari mana 49 per 2? Dari sini. 7 kali 7, 49. 2-nya taruh sini. Nah, dulu kan waktu kelas 5 kalian sudah pernah diajari pengurangan penjumlahan pecahan kan? Kalau bagian bawahnya sama, tinggal kita kurangkan yang bagian A atas. Sementara bawahnya tetap per 2. Jadi 77 dikurangi 49. Hasilnya adalah 18. Oh, sorry, bukan 18. 28. Padahal 28 per 2 sama saja bisa disebut dengan 28 dibagi 2. Hasilnya adalah 14. Nah, 14 ini bukan jawaban, nak. Melainkan 14 ini adalah bagian sedani arsir merah ini. Padahal bagian yang sebelah sini nilainya juga sama dengan yang di sini. Ini kalau juga sedani bagi, yang ini juga sama seperti ini, nak. Yang ini juga sama seperti ini. Tak bagi juga sama. Ini bisa sedani bagi juga. Maka yang ini nilainya sama dengan ini juga sama dengan ini. Ini kalau sedani bagi lagi. Yang sini sama dengan ini sama dengan ini. Berarti ada berapa bagian yang sama dengan ini? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti ada 8 bagian. Dan tiap bagian nilainya 14. Berarti nanti luasnya sama saja dengan 14 dikali dengan 8. Karena ada 8 bagian tadi. Maka nanti menghasilkan, hasil akhirnya adalah 132 cm persegi. Nah, ini adalah luas dari yang diarsir. Jadi sedani ulangi, luas yang diarsir tadi, bagaimana cara menentukannya? Dibagi 4 dulu. Jadi masing-masing berbentuk 1/4 lingkaran. Kemudian kita cari temberengnya bagian sini. Ya. Bagaimana, Max? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, nak? Belum ada? Oke, Chris. Saya lanjutkan ya. Ya, seperti itu tadi caranya. Jadi dibagi dulu jadi 1/4 lingkaran, kemudian cari luas temberengnya. Ternyata luas temberengnya ketemu 14. Nah, di sini ada berapa tembereng? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tembereng. Maka luas tembereng tadi 14 dikali dengan 8. Ketemulah angka 132 cm persegi. Itu ya, nak ya. Jadi kalau besok menemukan soal seperti ini, tapi mungkin angkanya berbeda, kamu bisa kerjakan dengan cara yang sama seperti sedani buat ini. Sedani lanjutkan ya, nak ya. Nanti sedani akan share rekamannya. Oke, sekarang bagaimana kalau mencari yang model seperti ini? Ini adalah gambar apa? Setengah lingkaran, Sir. Lingkaran. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya kan? Nah, masalahnya kita disuruh mencari yang diarsir.
Yang diarsir ini ada di antara yang kecil sama yang besar. Maka nanti untuk mencari yang diarsir ini bagaimana caranya? Apa hubungannya nanti dengan setengah lingkaran besar dengan setengah lingkaran kecil? Luasnya. Diapakan? Dibagi dua, Sir. Bagi dua? Dibagi dua. Oke, terima kasih Kenzo sudah menjawab. Ada lagi yang punya respon lain? Kira-kira penyelesaiannya bagaimana? Antara luas setengah lingkaran besar dengan setengah luas lingkaran kecil ini diapakan? Supaya menemukan hasil yang diarsir ini. Ibarat kata ini adalah buah, terus dimakan keroak segini gitu ya. Nah, sisanya yang belum dimakan ini berarti bagaimana caranya? Yaitu luas setengah lingkaran besar dikurangi dengan luas setengah lingkaran yang kecil. Padahal kalau luas setengah lingkaran kan kita butuh jari-jarinya. Sekarang permasalahannya jari-jari lingkaran kecil dan lingkaran besar ini berapa? Kalau kalian perhatikan jari-jari lingkaran yang kecil ini kan 14 ini kan pada setengah lingkaran kecil ini kan 14 ini bukan jari-jari ya nak ya. Melainkan apa ini kalau sepanjang ini? Yaitu diameter. Berarti kalau mencari jari-jarinya separuhnya 14. Yaitu berapa? 7. 7, Sir. Ya, betul. Berarti kita cari luas setengah lingkaran yang kecil dulu. Luas setengah lingkaran yang kecil. Nah. Kita cari luas setengah lingkaran kecil dulu. Luas setengah lingkaran kecil. Caranya adalah setengah, ya kan? Kali pi kali R kuadrat. Di mana nilai jari-jarinya tadi yang disebutkan barusan berapa nilainya? 7. Berarti pakai pi-nya nilainya adalah 22/7. Seperti yang kamu sudah pelajari di modul sebelum kita mulai Zoom ini ya nak ya. Kan ada tuh rumusnya. Nah, sekarang lanjutkan. Kali dengan R atau jari-jarinya yaitu 7. Kali lagi dengan jari-jari 7. Ini dengan ini bisa kita coret. Karena nilainya sama. Ya kan? Ini dengan ini juga bisa dicoret. Sama-sama bisa dibagi 22. Kalau yang 22 dibagi 2 hasilnya adalah 11. Maka hasil akhirnya tinggal kita selesaikan yang tidak dicoret. Atau hasil coretannya itu. 1 kali 11 kali 7. Hasilnya adalah 77. Ini luas setengah lingkaran yang kecil. Kita simpan dulu. Sekarang kita cari luas setengah lingkaran yang besar. Luas setengah lingkaran besar. Nah, caranya bagaimana? Sama, pakai tadi rumusnya setengah kali pi kali R kali R. Setengah kali 22/7 dikalikan dengan, nah nilai jari-jarinya perhatikan. Kan yang namanya jari-jari lingkaran itu kan tidak dari sini sampai sini ya nak ya. Apalagi setengah lingkaran besar. Maka kita tentukan dulu titik pusatnya di sini. Maka nanti jari-jari lingkaran besar itu hanyalah dari sini sampai sini. Padahal dari sini sampai sini 14. Nah, dari sini sampai sini berapa? Tadi sama saja dengan jari-jarinya lingkaran kecil, yaitu 21, Sir. 21, Sir. Ya, betul. Berarti kalau ditambahkan 14 dengan 7, betul sekali 21. Sehingga jari-jarinya menggunakan 21 kali 21. Nah, ini bisa kita coret silang. 11. Kemudian yang ini juga coret silang. 7 dengan 21. 3. Nah, tinggal kita kalikan yang atas saja. 1 kali 11 kali 3 kali 21. Nanti hasilnya adalah, nanti kalian bisa hitung ya. Perhitungan sederhana adalah ini. 693. Nah, sudah ketemu setengah lingkaran besar dan setengah lingkaran kecil.
Kemudian untuk mencari yang diarsir ini tadi, antara lingkaran besar dengan lingkaran kecil kita apakan? Dikurangi. Berarti nanti untuk luas daerah arsir sama dengan setengah lingkaran besarnya yaitu 693 dikurangi dengan setengah lingkaran kecil 77. Maka nanti menghasilkan nilai 616 cm persegi. cm. Ini jawabannya. 616 cm persegi yang diarsir saja. Jelas ya, Nak ya? Paham, anak-anak? Paham, Sir. Sir. Ya, gimana, Nak? Vincent? Apa? Mau izin soalnya baterainya habis. Oh, ya, enggak apa-apa, Nak. Enggak apa-apa. Ya, terima kasih Vincent sudah mengikuti ya. Nanti Sedini akan sharekan rekaman ini ke grup kalian. Jadi kalian bisa belajar juga. Jadi enggak cuman yang ikut Zoom aja, tapi yang mungkin terkendala nggak bisa ikut Zoom juga bisa ikut belajar dari rekaman ini. Begitu ya? Ya. Oke, terima kasih. Baiklah, yang lainnya saya lanjutkan ya, Nak ya. Yang terakhir. Ya, Nak. Keluar ya. Oh, ya. Kenapa Grizzly? Kamu habis juga? Oke, tidak apa-apa. Ya, silakan. Cuman bagi yang masih bisa bertahan, Sedini akan berikan satu contoh soal lagi. Setelah itu kita selesai. Itu ya. Oke, yang terakhir. Nah, kalau bentuknya seperti ini. Bagaimana cara mencari luasnya? Satu saat kalau kalian menemukan soal seperti ini, gampang, Nak. Kalian tidak usah panik. Ini sebenarnya dimodifikasi saja. Caranya adalah, kalau kalian perhatikan, ya, ini, Nak, bagian yang dipotong setengah lingkaran, kelihatan kan yang di layar kalian? Bagian yang Sedani, ini aja deh. Nah, yang Sedani merah-merah ini kan bentuknya setengah lingkaran ya. Betul kan? Ini kalau kalian ya. Ini kalau kalian potong, kemudian kalian tempelkan di sini, nanti sama saja kita sebenarnya sedang mencari luas setengah lingkaran yang besar. Mudah enggak, Nak? Paham ya? Jadi setengah lingkaran kecil ini, kalau semisal Sedani potong, kemudian Sedani masukkan ke sini, ya, berarti sama saja kita sebenarnya disuruh mencari luas setengah lingkaran yang besar. Di mana jari-jarinya ketemu, yaitu berapa? 14 cm. Sehingga gampang untuk mencari luas setengah lingkaran ini yang besar, yaitu luas setengah lingkaran besar adalah itu tadi, setengah dikali pi kali R kali R. Cuman karena jari-jarinya 14, maka nilai pi-nya bisa pakai 22/7. Kemudian dikali dengan R-nya yaitu 14 dan dikali dengan 14. Nah, ini 2 dengan 22 bisa kita coret nih, Nak. Sama-sama bisa dibagi 2. Ini 11. Ini 1. Sementara 7 dengan 14 juga bisa sama-sama dicoret karena sama-sama bisa dibagi 7. Maka 14 bagi 2, 7. 14 bagi 7, 2. 7 bagi 7, 1. Sudah, kita selesaikan aja yang atas. Tinggal 1 kali 11 kali 2 kali 14. Maka nanti ketemu hasil akhirnya adalah, nanti kalian bisa hitung ya, 308 cm persegi.
Nah, kalau ini malah lebih gampang ya. Kayaknya sih susah. Padahal sebenarnya kalau kamu bisa menggunakan imajinasimu, yang sedani arsir di sini tadi, kamu potong, kamu tempelkan di sini. Kan sama aja toh mencari luasnya. Berarti daripada sedani bingung-bingung menyelesaikan kalau ini caranya bagaimana, mending ini tak potong, tak tempelkan sini jadi setengah lingkaran besar. Ya sudah, cari luas setengah lingkaran besar. Ketemu hasilnya 308 cm persegi. Ini malah lebih mudah ya, paling terakhir ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum sedani akhiri? Oke, kalau tidak ada, nanti setelah ini, Serdani akan berikan latihan soal Google Form di grup kelas kalian. Nanti kalian bisa kerjakan sekarang atau setelah pelajaran kedua nanti. Atau artinya setelah pelajaran semua berakhir pada hari ini, kalian bisa coba kerjakan. Ya, ada yang mau bertanya? Oke. Saya, Sir. Sir, ya silakan. Kalau kerjainnya di yang kayak uji coba kemarin atau yang biasa, Sir? Enggak, yang ini kerjakannya di Google Form, nak. Jadi yang modelnya uji coba nanti akan kalian kerjakan lagi ketika PAS. Ketika mengikuti PAS beneran. Nah, ini kan sederhana kasih latihan soal, jadi lewat Google Form aja. Oh. Ya. Oke, Sir. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin di minggu-minggu berikutnya Serdani akan coba uji coba pakai yang kemarin ya, yang Presto itu ya. Supaya kalian lebih terbiasa ketika mengerjakan. Tapi mungkin itu masih minggu depan. Yang minggu ini pakai Google Form dulu. Jelas ya anak-anak ya? Nah, tadi ada yang bertanya nih, Sir, apakah kalau setiap kalian diarsir itu warnanya abu-abu? Belum tentu, nak. Intinya yang diarsir itu biasanya daerahnya nggak polosan. Ada garisnya, atau warna abu-abu, atau warna kuning, atau warna merah. Itu namanya daerah arsir. Ya, jadi bukan yang polosan. Kalau polosan, putih biasa, nggak ada coretan sama sekali, berarti itu bukan daerah arsir. Paham ya anak-anak ya? Soal berikutnya adalah ini. Seperti parasut ya. Kalau orang, kain parasut gitu ya. Kalau bentuknya gini bagaimana? Kira-kira ada yang tahu nggak penyelesaiannya bagaimana? Ada yang tahu? Kalau kamu lihat dulu nih, yang diarsir kan hanya yang bagian abu-abu ini ya. Jadi yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir ini, yang di warna abu-abu. Ya, tadi ada yang mau bicara? Silakan. Kedengeran, Sir? Kedengeran, Grace? Gimana Grace ya? Oh, berarti ini S yang rusak. Ya, makasih, Sir. Oh ya, tak kira mau ikut jawab. Jadi kalau kalian lihat, ini yang besar ini adalah setengah lingkaran besar. Betul ya? Sementara yang ini setengah lingkaran kecil. Setengah lingkaran kecilnya ada berapa? 2. Ada 2. Berarti nanti kalau kamu disuruh mencari yang diarsir bagaimana? Apa hubungan setengah lingkaran besar dengan setengah lingkaran kecil? Ibarat kata, anggap aja ini adalah semangka gitu ya, setengah lingkaran besarnya. Kemudian kamu gigit, dia tinggal separuh lingkarannya. Sebelah sini juga digigit. Nah, ini sisanya yang belum kamu gigit. Jadi, sisanya bagaimana? Ya. Sisa diapakan? Antara setengah lingkaran besar dan setengah lingkaran kecilnya. Lingkaran besar ya. Kurangi ya. Lingkaran. Oke, Valerie. Ya. Oke, terima kasih Valerie. Ada lagi yang lain? Ada yang punya pendapat bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Oke, kalau gitu coba kita lihat. Betul sebenarnya yang disampaikan Valerie.
Ibarat kata ini adalah semangka, bentuknya setengah lingkaran besar gini ya. Kemudian kita gigit setengah lingkaran kecil, kemudian selanjutnya digigit. Maka yang bagian belum kita gigit atau yang diarsir inilah caranya betul. Setengah lingkaran besar dikurangi dengan setengah lingkaran kecil. Tapi setengah lingkaran kecilnya ada 2, jadi dikurangi dengan 2 kalinya setengah lingkaran kecil. Atau kalau kalian bisa lebih berimajinasi, bagaimana jika 2 setengah lingkaran kecil ini kita gabungkan jadi bentuk apa? Ada yang tahu? 2 setengah lingkaran kecil ini kalau lingkaran, Sar. bagaimana, Nak? Lingkaran, Sar. Nah, betul Meka Ripka. Jadi setengah lingkaran kecil ini, 2 ini kalau kita gabungkan jadi lingkaran kecil. Betul, lingkaran tapi yang kecil. Berarti sama saja untuk mencari setengah lingkaran besar sama yang diarsir ini sama saja caranya setengah lingkaran besar dikurangi dengan 1 lingkaran kecil. Paham enggak yang sedang dimaksud? Lumayan ya. Oke. Nah, saya jelaskan ulang lagi. Untuk mencari yang diarsir atau abu-abu ini, caranya kita cari setengah lingkaran besar ini dulu, luasnya. Sudah ketemu, simpen. Kalau sudah, kita cari luas 2 setengah lingkaran kecil ini. Atau boleh kalau 2 lingkaran ini jadi lingkaran kan bisa. Atau boleh juga disebut mencari luas 1 lingkaran kecil. Nah, kalau sudah nanti antara setengah lingkaran besar dengan 1 lingkaran kecil kita kurangkan. Maka nanti ketemu hasilnya di sini di abu-abu ini yang diarsir. Gimana, paham? Paham. Nah, oke. Jadi kita bermain imajinasi juga nih kalau di matematika, nggak cuma hitung-hitungan ya. Jadi nanti luas daerah arsir sama dengan luas setengah lingkaran besar dikurangi dengan luas 1 lingkaran kecil. Nah, tinggal kita coba nih yang setengah lingkaran besar dulu. Berarti kan setengah, rumusnya setengah. Kemudian kali dengan pi, betul ya? Cuma pi-nya kita belum tahu. Kemudian kalau sudah kali dengan R kuadrat, di mana nilai jari-jarinya berapa tuh? Kan jari-jarinya dihitungnya dari sini, kalau yang lingkaran besar loh ya, dari sini sampai sini toh. Nah, karena titik pusatnya di sini toh. Berarti 14. iya, betul sekali. 14. Kenapa 14? Karena diketahui diameternya, ini diameternya 28. Ini betul. Maka separuhnya 14. Berarti pakai pi-nya adalah 22 per 7. Betul. Kita kalikan dengan 14 kali 14. Itu yang setengah lingkaran besar. Ini tak kasih batasan, tak kasih kurungan aja. Nah, dikurangi dengan luas lingkaran kecil. Luas lingkaran itu rumusnya apa? Luas lingkaran penuh. Pi kali R kali R. Gimana? R-nya berapa ini sekarang kalau lingkaran kecil? Jari-jarinya. 28. Berapa? 28. Ada yang 28, ada yang 7. 7. 7, betul. 7. Ya, 7. Kenapa bisa 7? Karena sekarang fokusnya hanya lingkaran kecil ini aja. Ya. Sehingga di sini berarti titik pusatnya yang lingkaran kecil di sini kan? Ya. Jadi kan namanya jari-jarinya lingkaran kecil kan hanya ini tok. Nah, ini nilainya berapa tadi? 7. 7, betul.
Separuhnya Ya. 14. Separuhnya 14. Kan tadi kan 14-nya ini kan setengah jari-jarinya setengah lingkaran besar, atau boleh juga disebut diameternya lingkaran kecil. Nah, jari-jarinya 7. Maka nilai pi-nya pakai berapa? 22 2/7. per 7. 2/7. Oke. Kemudian kita kalikan dengan jari-jarinya, yaitu 7 dan dikali 7. Nah, ini boleh dicoret dengan ini ya, nak ya. 11. 208, Sar. Ini dengan ini 2. Berapa yang ini? Tadi 208. yang ini kan nanti 1 kali 11 kali 2 kali 14. Di soal sebelumnya kayaknya sudah ya tadi ya, sama ya perhitungannya ya. Iya. 308. Itu yang setengah lingkaran besar. Sekarang kita beralih ke lingkaran kecil. Ini bisa dicoret kan? Jadi tinggal 22 dikali 7 berapa? 154. 154. Iya, betul. 154. Ya sudah, berarti tinggal dikurangi saja. 308 dikurangi 154. Hasilnya adalah 154. iya, betul. Berarti daerah yang diarsir atau yang berwarna abu-abu itu nilainya adalah 154 cm Persegi. persegi. Ini jawabannya. 154 cm persegi. Jawaban untuk yang warna abu-abu ini. Jelas anak-anak? Jelas. Oke, kalau jelas kita lanjutkan contoh terakhir. Contoh terakhirnya adalah nah, bagaimana dengan ini bentuknya sekarang? Ini kira-kira ada bentuk apa saja ya, nak ya? Jadiin apa? Ada yang tahu? Kalian bisa gunakan imajinasi kalian. Jadiin persegi, Sir. Oke. Yang setengah lingkaran. Ya, wah langsung tanggep, Pi. Pinter tanpa harus saya jelaskan. Oke, sip. Keren deh. Kalian kelas kaleb keren deh. Anak kelas kaleb. Betul. Betul, Valerie. Jadi setengah lingkaran ini bisa kita potong, kemudian kita tempelkan di sini. Berarti kita tidak perlu dong nyari luas lingkaran, setengah lingkaran ya kan? Sama aja kita disuruh mencari apa ini? Suruh mencari apa ini? Luas? Luas persegi. Persegi doang. Cari luas persegi doang. Rumahnya luas persegi kan? Sisi kali sisi. Nah, 20 kali 20. iya. Berarti tinggal sisinya sudah diketahui. 20 kali 20. Maka hasil akhirnya adalah berapa ini? 400. Ya, 400 cm persegi. Ya. Nah, 400 cm persegi. Jadi, kalau kita tidak gunakan imajinasi, toh nanti kita begini. Berarti nanti pertama cari persegi dulu, kemudian dikurangi luas setengah lingkaran, terus tambah lagi luas setengah lingkaran. Kalau kamu tidak gunakan imajinasi seperti itu, kamu kehabisan waktu. Dan kalau kita bisa gunakan imajinasi kita, ini kita potong taruh sini. Ya udah cari luas persegi aja, malah menghemat waktu, ya kan? Toh hasilnya nanti kalau dengan yang tadi yang tidak pakai imajinasi itu, persegi dikurangi setengah lingkaran tambah setengah lingkaran, hasil akhirnya juga sama, yaitu berapa? 400. 400. Kan lebih mudah langsung kita paham nih ya toh. Oh pakainya ini aja, Sir. Apa? Persegi aja. Nah, temu nilainya 400 cm persegi. Jadi ketika kalian mengerjakan luas bangun, selain kalian
dituntut untuk bisa menghafal rumusnya, kalian juga kalau bisa, kalian bisa gunakan imajinasi kalian untuk memudahkan kalian menghitung dan mempersingkat waktu.